Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan Ilahi Rabbi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan adakan penilaian harian 6 Teorema Pitagoras. Ini adalah materi pertemuan keempat semester 2 tahun pelajaran 2022-2023. Mata pelajaran Matematika untuk kelas 8 SMP. Hari ini Sabtu, 28 Januari 2023. FISNA membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIO TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika FISNA kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Soal yang pertama. Diketahui panjang diagonal-diagonal belah ketupat ABCD berikut, AC sama dengan 48 cm dan BD 20 cm. Maka panjang sisi AB adalah apakah 24, 25, 26, ataukah 27? Ini pakai teorema Pitagoras hanya sekali. Kemudian soal nomor 2. Pada sebuah segitiga ABCD, siku-siku di A dengan sisi-sisinya A, B, dan C kecil. Nah, dari pernyataan berikut yang benar adalah apakah B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat? A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat? C kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi A kuadrat? Ataukah A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat? Soal nomor 3, diketahui layang-layang ABCD dengan panjang AO 9, DO 12, dan OC 16 seperti gambar berikut. Maka keliling layang-layang adalah apakah 50, 60, 70, ataukah 80? Nah, ini berarti kalian mencari dulu AD. Mencari dulu AD, kemudian dikalikan 2, dan kalian cari juga DC dikali 2 dan ditambah. Oke. Soal nomor 4. Segitiga ABCD siku-siku di A. Jika panjang BC sama dengan 45 cm, AC 27 cm, dan AB 4X cm, maka nilai X-nya adalah apakah 9, 10, 11, ataukah 12? Nah, ini kalian pakai teorema Pitagoras hanya sekali, nanti kalian akan menemukan nilai X-nya. Soal nomor 5. Sinta Dewi berangkat dari rumah menuju ke arah utara sejauh 9 km, kemudian berbelok ke arah barat sejauh 12 km menuju kampusnya. Maka jarak terpendek rumah Sinta Dewi ke kampus adalah apakah 14, 15, 16, ataukah 17? Oke, teorema Pitagoras hanya sekali. Soal nomor 6. Jika X cm, 11 cm, dan 61 cm merupakan triple Pitagoras dan 61 merupakan bilangan yang terbesar, maka nilai X-nya adalah apakah 15, 30, 45, ataukah 60? Kalian cek pakai teorema Pitagoras. Soal nomor 7. Diketahui layang-layang PQRS dengan panjang diagonal PR 48 cm dan SQ 42 cm seperti gambar berikut. Maka nilai layang-layang tersebut, maka keliling layang-layang tersebut adalah apakah 132, 240, 320, ataukah 1008. Nah, di sini kalian 2 kali mencari pakai teorema Pitagoras. Yang pertama adalah segitiga yang atas, berarti segitiga PTS, berarti 24 dan 10, kalian nyari PS. Dan yang kedua pakai segitiga PTG, jadi 24 dengan 32, kalian nyari PG.
Nah, baru nanti kalian akan bisa menemukan keliling layang-layang. Oke, soal nomor 8. Dari jajar genjang A, B, C, D di samping, panjang EB 15 cm, AD 13 cm, dan DC 20 cm. Maka tinggi jajar genjang tersebut adalah, oke, kalian hanya sekali nyari, kalian tentukan dulu panjang AE, baru kemudian pakai teorema Pythagoras, kalian bisa mencari DE dengan segitiga AED. Diketahui belah ketupat ABCD dengan panjang diagonal AC 24 dan BD 32 cm seperti gambar di samping. Maka keliling belah ketupat ABCD adalah apakah 20, 40, 60, ataukah 80. Ini kalian hanya mencari satu kali teorema Pythagoras yang 12 sama 16. Kemudian kalian kalikan 4. Soal nomor 10. Andi berada di titik A, menerbangkan layang-layang dengan panjang tali 250 meter dan berada di jarak 70 meter dari titik B. Maka ketinggian layang-layang tersebut adalah apakah 210 meter, 220 meter, 230 meter, ataukah 240 meter. Teorema Pythagoras hanya satu kali. Soal nomor 11. Sebuah persegi panjang berukuran panjang 48 cm dan lebar 20 cm. Maka panjang diagonal sisi persegi panjang tersebut atau AD adalah apakah 52, 64, 72, ataukah 80. Nah, di sini kebetulan rumusnya juga sudah ada. Jadi untuk mencari diagonal itu akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat. Soal nomor 12. Diketahui keliling belah ketupat ABCD berikut sama dengan 120 cm. Nah, jika panjang BD itu sama dengan 36 cm, maka luas belah ketupat tersebut adalah, nah, apakah A, B, C, atau D? Kalian cari satu kali teorema Pythagoras ya. Kalian akan bisa menemukan luas belah ketupat. Luas belah ketupat sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Soal nomor 13. Seorang pengamat berada di atas menara D di posisi D, sedang mengamati posisi dua buah perahu nelayan A dan B seperti sketsa gambar di samping. Maka jarak kedua perahu A dan B tersebut adalah apakah 10 meter, 11 meter, 12 meter, ataukah 13 meter. Oke, kalian cari BC dulu, kemudian cari AC, kemudian selisihnya. Oke. Soal nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Nah, jika panjang AB 20 cm, BC 12 cm, dan CD 9 cm, maka panjang AD pada gambar di samping adalah 23, 24, 25, ataukah 26. Kalian kerjakan teorema Pythagorasnya untuk mencari BD terlebih dahulu, kemudian baru kalian pakai teorema Pythagoras lagi untuk mencari AD. Oke, soal nomor 15. Di antara kelompok bilangan berikut yang bukan merupakan triple Pythagoras adalah apakah A, B, C, atau D? Nah, kalian cek mana yang merupakan triple Pythagoras dan mana yang bukan. Kalian udah hafal ada 5 tipe triple Pythagoras. Apakah termasuk di sini? Soal nomor 16. Diketahui segitiga sama kaki KLM sama dengan KL 20 cm, KP 12 cm, PM 12 cm. Maka luas segitiga KLM tersebut adalah apakah A, B, C, atau D? Sebelum kalian mencari luas KLM, kalian cari dulu tinggi segitiga tersebut atau PL atau LP. Pakai teorema Pythagoras. Yang satu 20 cm dan yang satunya 12 cm. Jadi kalian pakai teorema Pythagoras dapat LP, baru kita bisa mencari luas segitiga KLM setengah kali alas kali tinggi. Oke.
Soal nomor 17. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AD 9 cm, DB 16 cm, dan CD 12 cm. Maka keliling segitiga ABC tersebut adalah apakah A, B, C, atau D? Oke, karena di sini ada dua sisi segitiga yang belum ada, berarti kalian cari dulu AC. AC itu berarti pakai segitiga ADC, berarti 9 dan 12. Kemudian yang kedua adalah cari BC atau CB. Kalian pakai segitiga BDC, berarti angkanya 12 dengan 16. Baru setelah itu kalian bisa mencari keliling segitiga ABC. Oke, soal nomor 18, perhatikan trapesium ABCD berikut. AD 15 cm, DC 25 cm, AE 25 cm, dan EC 15 cm, sedangkan EB-nya 8 cm. Nah, karena di sini ditanyakan keliling trapesium ABCD, berarti kalian mencari panjang BC terlebih dahulu. Panjang BC itu pada segitiga CBE. Berarti angkanya 15 dan 8. Cari, baru kalian bisa mencari keliling trapesiumnya. Soal nomor 19, perhatikan gambar segitiga siku-siku berikut. Nah, maka nilai A adalah 3,84 tambah 5,2 ataukah 6,4. Berarti pakai teorema Pythagoras. Kemudian soal nomor 20, perhatikan gambar berikut, maka nilai A adalah apakah 1,8, 2, 2,4, ataukah 2,6. Ini juga hanya sekali pakai teorema Pythagoras. Kemudian soal yang nomor 21, sebuah tiang bendera diikat dengan kawat di 2 titik untuk menjaga keseimbangannya. Maka perhatikan gambar di sebelah. Maka jumlah panjang kedua kawat tersebut adalah apakah 10 meter, 17 meter, 20 meter, ataukah 27 meter. Nah, di sini kalian cari 2 kali teorema Pythagoras. Yang pertama adalah mencari BD, itu berarti angkanya 6 dan 8. Kemudian mencari AD. Mencari AD itu berarti pakai 8 dan satunya adalah OA. Berapa itu? Kemudian dijumlah. Soal nomor 22, Cynthia berangkat dari titik A menuju arah utara sejauh 15 km dan berbelok ke arah timur sejauh 36 km menuju kapal yang mau ditumpanginya. Perhatikan sketsa di samping. Maka jarak terpendek kapal tersebut dari titik A adalah 37, 38, 39, atau 40. Pakai sekali teorema Pythagoras. Soal nomor 23, Diandra terjun dari atas gedung yang tingginya 30 meter dengan menggunakan tali tepat di atas air laut, seperti gambar di samping. Maka panjang tali yang dipakai terjun Diandra adalah apakah 40 meter, 45 meter, 50 meter, ataukah 60 meter. Sekali juga pakai teorema Pythagoras. Soal nomor 24, Andi berada di titik A melihat pesawat terbang yang terbang di atas dan Budi berada di titik B juga melihatnya. Nah, jarak Andi dengan pesawat terbangnya itu 10 km, jarak Budi dengan pesawat terbang 17 km, dan jarak ke pesawat sampai lurus ke tanah tegak lurus 8 km. Maka jarak Andi dan Budi tersebut adalah apakah 21 km, 22 km, 23 km, ataukah 24 km? Nah, berarti kalian hitung terlebih dahulu pada segitiga yang ini di sketsanya, segitiga ADC. ADC berarti kalian cari jarak AD, kemudian cari yang kedua adalah pada segitiga BDC. BDC berarti kalian mencari DB. Kemudian jarak dari Andi dan Budi berarti dijumlah. Oke. Soal nomor 25 atau soal yang terakhir. Seorang pengamat berada di puncak menara yang tingginya 90 meter
Di permukaan laut terlihat ada 2 kapal layar A dan B, seperti sketsa di samping. Perhatikan tinggi menara 90 km, kemudian jarak atas menara dengan kapal layar A itu 150 meter, dan jarak atas menara dengan B atau kapal layar B itu 410 meter. Nah, maka jarak kedua kapal layar tersebut adalah apakah 230 meter, 240 meter, 260 meter, ataukah 280 meter. Nah, berarti kalian mencari pakai teorema Pythagoras 2 kali. Yang pertama, kalian cari CA, kemudian kalian cari CB, nah baru yang CB tadi dikurangi dengan CA. Maka akan ketemu AB. Oke? Kerjakan penilaian harian 6, Teorema Pythagoras. Tulis jawaban kalian di buku tugas dengan cara penyelesaiannya, tetapi kumpulkan jawaban A, B, C, D-nya, kirim langsung via WA Ibu paling lambat Minggu jam 20.00. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.